Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membedah metode yang digunakan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam menyusun tafsirnya yang kita kenal dengan Mafatihul Ghaib. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan siapa sebenarnya beliau ini. At-ta'rifu bi Fakhruddin Ar-Razi huwa Muhammad bin Umar At-Tibristani Al-Quraisyi At-Taimi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau adalah Muhammad bin Umar, jadi ayahnya namanya Umar, dari Tibristan. Kebetulan suku beliau adalah Quraisy. At-Taimi pula, yaitu sukunya Abu Bakar As-Siddiq dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga bermadhab Asy-Syafi'i, madhab fikihnya dan madhab teologinya mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Dilahirkan sekitar tahun 544 Hijriah, hidup di masa perdebatan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah yang sangat luar biasa. Beliau belajar dengan ayahnya. Kebetulan Syekh Umar ini adalah ulama besar juga di masa itu, dan ada referensi mengatakan beliau juga belajar dengan Al-Jili dan tokoh-tokoh lain yang terkenal saat itu. Terkait dengan penamaan kitab ini, ada tiga nama, yaitu Al-Kabir, Ar-Razi, dan Mafatihul Ghaib. Al-Kabir, Ar-Razi, dan Mafatihul Ghaib. Dinamakan dengan Al-Kabir artinya yang besar, yang luas, karena isinya memang mencakup hal yang banyak dan luas, yaitu mencakup seluruh aspek ilmu pengetahuan. Kemudian dia juga disebut dengan Ar-Razi karena disandarkan pada pengarangnya, yaitu Muhammad bin Umar At-Tibristani Ar-Razi. Kemudian disebut juga dengan Mafatihul Ghaibi. Ini kata beliau diilhami pada saat beliau menulis ini, beliau terilhami oleh firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Dan di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terkait dengan penulisan, Az-Zahabi mengatakan bahwa tafsir Mafatihul Ghaib ini tidak seluruhnya ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menulis dari Muqaddimah, kemudian surah Al-Fatihah, dilanjutkan Al-Baqarah dan surah-surah seterusnya sampai kepada surah Al-Anbiya. Adapun setelah surah Al-Anbiya sampai An-Nas itu ditulis menurut Az-Zahabi oleh kedua muridnya, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Abil Hazm dan Najamuddin Al-Makhzumi. Ada perbedaan pendapat dari ulama lain yang menyebut nama lain selain dua orang ini. Berikutnya adalah metodologi tafsir Mafatihul Ghaibi. Tafsir Mafatihul Ghaibi ini menggunakan metode tahlili dan metode muqarin sekaligus. Disebut dengan metode tahlili karena dia sangat rinci dan mengikuti tartib mushafi, yaitu susunannya mengikuti susunan yang ada di dalam mushaf Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, ya. Menjadi ciri khas dari tafsir tahlili. Kemudian kenapa disebut dengan menggunakan metode muqarran juga? Karena di dalam menjelaskan tafsir ayat ini, beliau sering sekali menggunakan atau mengangkat pendapat beberapa ulama, kemudian mengadu argumentasi dari keduanya, atau beliau berpihak pada salah satu pendapat. Biasanya pendapat yang beliau dukung adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang dibantah adalah pendapatnya ulama-ulama dari Mu'tazilah atau pendapat-pendapat dari Mu'tazilah. Biasanya beliau menggunakan waqala ashabuna, ini mengarah kepada orang-orang Asy'ari, berkata sahabat kita, gitu ya. Dan selanjutnya sumber tafsir. Tafsir ini lebih dominan menggunakan
ar-ra'yi atau ijtihadi atau pendapat sendiri. Bukan berarti beliau tidak menggunakan tafsir bil maksur, Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis, Al-Quran bi qaulis sahabat. Namun presentasi penggunaan tafsir bil ra'yi itu lebih dominan sekali daripada tafsir bil maksur. Maka kita kelompokkan dia dalam tafsir bil ra'yi. Berikutnya corak tafsirnya. Kecenderungannya ada dua. Yang pertama dia bercorak ilmi dan yang kedua corak falsafi. Corak ilmi karena saat menafsirkan ayat kauniyah beliau sering sekali menggunakan pendekatan sains. Saya ambilkan contoh ketika beliau menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22 kalau tidak salah, allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini terhampar, ya. Beliau memberikan argumentasi bahwa untuk bisa dimanfaatkan manusia, ya, dengan pendekatan sains, bumi ini harus bersifat sakinah, tenang. Dia tidak boleh bergerak, naik turun atau dia berputar karena manusia tidak bisa memanfaatkannya kalau demikian. Itu syarat pertama. Syarat kedua, biar bisa dimanfaatkan, bumi ini tidak boleh sekeras batu dan tidak boleh selembut air. Kalau dia terlalu keras seperti batu, bagaimana manusia bercocok tanam, bagaimana manusia membangun bangunan, dan kalau dia terlalu lembut, bagaimana juga bisa dimanfaatkan kalau selembut air, ya, ada masalah tentunya. Nah, itu kelihatan sekali bahwa beliau menggunakan corak ilmi. Beliau mengatakan bahwa syaratnya bumi ini harus diam. Karena memang ilmu pengetahuan ketika itu, sains ketika itu berkesimpulan bahwa bumi kita ini diam. Berbeda dengan penemuan modern bahwa bumi kita ini ternyata berputar. Nah, berikutnya adalah corak falsafi. Di dalam mematahkan pendapat aliran Mu'tazilah, ya, tampak sekali penggunaan atau corak falsafi di sana. Beliau sering memenangkan, seperti saya katakan, memenangkan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengkanter pendapat-pendapat Mu'tazilah. Jadi secara corak kita bisa simpulkan bahwa dia bercorak ilmi dan bercorak falsafi. Kemudian ada yang menjadi ciri khas di dalam metode penafsirannya ini, beliau setiap ayat, ya, sering sekali menggunakan istilah fafihi masail. Pada ayat ini ada beberapa masalah. Kemudian beliau rincikan masalah-masalahnya. Ada mas'alatul ula, al-mas'alatul tsaniyah, al-mas'alatul tsalitsah. Permasalahan yang pertama, permasalahan yang kedua, permasalahan yang ketiga, dan seterusnya. Tergantung dengan bobot dari yang beliau anggap sebagai bagian yang harus dijelaskan. Nah, contohnya pada ayat yang saya bacakan tadi, ya, beliau mengomentarinya al-mas'alatul ula karena ayatnya diawali dengan allazi, ya, allazi ja'ala lakumul arda firasyan, maka beliau jelaskan dulu makna allazi. Permasalahan pertama tentang kebahasaan. Allazi, kata beliau, wa huwa mausulun, adalah isim mausul, ya, yang bersambung ma'asillatihi. Jadi allazi itu sambungan dari yang sebelumnya tadi. Apa sebelumnya? Khalaqakum. Ya. Imma ayyakuna fi mahalli nasbin wasfan li khalaqakum. Dia bisa jadi posisinya nasab, ya, karena dia mengikuti atau sifat dari khalaqakum. Karena khalaqakumnya nasab qa, ya, maka allazi juga fi mahalli nasbin karena sifat dari khalaqakum. Terlihat di sini bahwa beliau menggunakan pendekatan nahu, ya, kebahasaan. Wa imma ayyakuna raf'an. Beliau lanjutkan, bisa jadi dia allazi itu sebenarnya rafa. Kenapa rafa? Lil ibtida, karena dia sebagai awalan, maka dia posisinya menjadi rafa. Nah, demikian juga saya lompat, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kepada al-mas'alatur rabi'ah. Pada ayat yang sama dia sebutkan firasyan, ya, dia sebutkan di sini
Firasyan itu terhampar agar bisa dinikmati oleh manusia. Asyartul awal kaunuha sakinah, yang saya sebut tadi ya, bahwa syarat yang awal dia harus diam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti di dalam kelas bisa kita perluas penjelasannya. Silakan adik-adik cermati ini, dan jangan lupa like, dan yang belum subscribe silakan juga subscribe agar kita bisa lebih memanfaatkan kesempatan pada channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.